rolling door ini ditutup. Dikuncilah sama Sobri. Kunci dibawa sama Sobri. Sobri ke belakang, ke toilet. Berarti tutup sesaat nih. Setelah itu 5 menit kemudian Sobri keluar dari toilet nih. Saat Sobri ini keluar dari toilet, tiba-tiba ini ada angin di belakang Sobri. Sobri kaget. Kok ada angin? Angin opo iki? Nah, kau gak usah ikut campur. Kau tak perlu ikut campur. Ini urusanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Kok kurang kenceng ya? Sekali lagi ya. Nah, ini baru kenceng. Tadi sempat macet. Boom gitu. Nggak kedengeran boom gitu. Jadi biar semangat. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin ada yang bilang, Mas, di depan ini jangan kelamaan, Mas. Sebenarnya saya pengen langsung cepat ke cerita gitu kan. Tapi karena cerita banyak yang masuk, ya, sembari absen. Oke, sembari absen ya. Nah, ini lebih berarti banget ya kan, ketimbang yang lain-lainnya gitu loh. Maksudnya saya ini lebih menghargai semua subscriber saya yang udah komentar di bawah gitu. Saya ini sayang sama kalian, beneran. Saya sayang kalian. Love you. Masih. Nah, gini loh. Dari kemarin ini banyak, Mas, kalau di depan ini jangan kelamaan, Mas. Jadi saya nanti bete, Mas. Nanti saya bad mood, Mas. Nanti saya ini bingung, Mas, saya ini. Gitu loh. Ini loh bentuk dari saya ini sayang sama kalian. Sebenarnya cerita ini nomor sekian. Nomor pertamanya ini adalah cinta. Asik. Iyalah. Gitu loh. Cerita ini nomor belakangan gitu kan. Kalau ceritanya udah habis, pas kita ketemu, emang iya saya ini mau ceritain cerita yang pas tayangan ini kan enggak kan. Kita ceritanya pasti tentang Mas Dodo gimana kehidupannya, Mas Dodo gimana kabarnya, kalian gimana kabarnya, kamu gimana kabarnya, sehat, kamu gimana. Nah kan pas ketemu seperti itu gitu kan. Itulah seduluran saklawase gitu. Dan spesial banget hari ini saya ditemenin oleh kameramen saya yang jarang kesini. Kemarin beliau ini ada di Jakarta dan sekarang dia balik lagi ke sini. Kita sambut saja namanya Mas Bambang. Mas Bambang ada di sini. Oke, udah absen semuanya. Nah, untuk cara ngirim ceritanya, ini saya mau ngasih tahu berulang kali saya ngasih tahu. Woi, ceritanya ini loh, ceritanya gini. Jadi ceritanya itu gini. Udah enggak bercanda. Terlalu semangat biasanya kalau terlalu berlebihan semangat ini kayak gini. Jadi, Mas Dodo lebay ben ngarepe lah wong aku ngene kok. Iya, aku bentuknya kayak gini kok. Aku ini apa adanya gini kok. Sing penting aku sereseh, sing penting petuk uang aku ki aro-aro, sing penting ketemu orang aku ini nyapa, gitu kan? Walaupun aku pecicilan ini kan, ya inilah energi saya. Gitu. Cara ngirim cerita saya kasih tahu biar cepet saya bawakan, caranya gampang banget. Nih, kasih nama kalian pertama, nama kalian terus kasih nama kota. Setelah itu kalian tulis nih, Mas, misalkan, Mas, saya Aldi dari kota Semarang. Gini loh, Mas, pengalaman saya punya bapak dan ibu dan saya hidup dengan adik-adik saya. Hidup saya ini bener-bener dari nol, Mas. Kirim, bawahnya lagi. Mas, akhirnya saya ini berkenalan dengan cewek. Dan cewek ini sayang sama saya, Mas. Saya akhirnya menjalin hubungan dengan dia, Mas. Dia ini anaknya orang kaya, Mas. Nah, kirim, nah gitu. Tapi kalau langsung dideret ke bawah, aduh. Saya ini mau baca, saya bingung. Takut apa? Takut salah. Takut ntar Mas Dodo ini ngada-ngada. Padahal ini saya nggak paham dengan nggak ada titik koma. Kadang nulis iya, makanya A. Kan saya bingung. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Imlek ya kan buat semua yang merayakannya. Oke. Mudah-mudahan di Raya Imlek ini banyak rezeki dan banyak berkah ya. Banyak keberkahan terus-menerus mengalir ya. Nah, karena konten Rian Agus Widodo ini di atas semua golongan. Jadi golongan dimanapun ini masuk. Berdiri di atas semua golongan. Wis. Apapun itu, pokoknya kita ini tidak membedakan ras, suku, segala macam, lagu budaya apa segala macam bla 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 bla, enggak. Podo kabeh, sama semua kita ciptaan Tuhan. Ini ada kisah menarik sekali. Bukan saya ini gabung-gabungin karena ini pas hari Imlek, enggak. Ini memang urutannya dan ceritanya jelas, akhirnya saya bawakan. Ini kisahnya, ini ada serangan, serangan soal mistis, ditambah ada unsur pesugihan. Tepat di hari Imlek. Lah. Tenane Mas Dodo emang ceritanya ada ternyata. Saya juga bingung. Seperti apa sih ceritanya? Kok ada unsur penyerangan mistis dan ada pesugihan di hari raya Imlek. Dan kebongkarnya juga di hari raya Imlek. Seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Antara kita
Di sini seperti biasa, nama tempat tokoh disamarkan untuk keamanan bersama. Ya, sekali lagi untuk keamanan bersama, ya. Nah, di sini kita sebut saja tokoh di sini namanya Sobri. Sobri ini usianya kurang lebih 40 tahun. Dia hidup dengan istri dan ketiga anaknya, ya. Nah, si Sobri ini, dia ini kesehariannya dia jualan es. Kalian pernah lihat nggak sih es yang kayak es krim yang dikeruk gitu kan ya? Dikeruk di bawah. Terus kayak es apa sih namanya? Kalau di tempat saya ini es tungtung. Apa sih? Es goyang. Apa sih es goyang ya? Atau apa sih yang itu loh Bang, kayak es krim Konelo kayak gitu bentuknya. Oh, apa sih dia? es dundung, bener. Ya bener kan, es dundung kayak dundung. gitu kan. Nah, Sobri itu jualan seperti itu. Ini didorong untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, untuk bayar anak sekolah, tiga-tiganya ini sekolah, belum lagi kontrakan, belum lagi untuk bertahan hidup. Kok bisa dibilang, nah ini memang banyak kan yang ngirim cerita tentang yang namanya perjuangan dari awal, dari nol, soal kesedihan. Yang saya harus ceritakan, hidupnya susah banget. Tapi yang namanya Sobri, memang dia benar-benar tekun. Dia benar-benar gak mudah menyerah. Dia terus berjuang, apapun yang terjadi. Paling ibarat kata dia ini berlawanannya ketika musim hujan, jualannya pasti sepi. Tapi dulu-dulunya kakek buyut Sobri ini orang pinter, dan mungkin kalau orang pinter ini ngasih ilmu ke cucu-cucunya, mungkin kan seperti itu. Nah, ini Sobri ini kayak dapat ada garis keturunan, dan akhirnya Sobri sendiri ini tahu tentang hal-hal mistis. Dia ngerti, dia punya kepekaan terhadap hal-hal seperti itu. Dia bisa yang namanya mengendalikan diri. Nah, pada suatu hari, ini sore-sore, Sobri ini pulang dari jualan, terus istrinya ini nyambut Sobri. Pak, itu udah tak bikinin teh. Iya makasih Bu. Akhirnya Sobri minum teh. Baru Sobri ini istirahat, ya kan? Ngobrol-ngobrol kan sama istrinya nih. Gimana Pak jualan hari ini? Yo, koyong ini Bu. Seperti ini Bu. Tetap berjuang seperti biasanya Bu. Sobri memang orangnya yang super smile gitu. Dia nggak yang menunjukkan kalau dia ini jatuh. Dia nggak menunjukkan yang dia ini ngeluh, nggak. Jadi dia tetap bersyukur. Ya kayak gini Bu keadaannya. Tetap bersyukur walaupun seadanya. Istrinya pun ngomong, oh ya udah Pak kalau kayak gitu. Gak lama kemudian ini ada guru sekolahnya, anak yang pertama dan kedua, datanglah ke rumah. Setelah datang ke rumah, ini Sobri langsung menghela nafas. Lihat bapak ibu guru, ini ada dua orang, bapak dan ibu guru datang. Sobri ini menghela nafas. Apa meneh iki dalam hati Sobri. Nah, kedatangan bapak ibu guru ini benar-benar Sobri nggak ngerti ini ada masalah apa lagi ini. Nah, setelah itu bapak ibu guru ini mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, Bu. Monggo silahkan pinara. Monggo silahkan duduk. Ada apa ya Bu? Iya Pak Sobri. Kedatangan kami kemari. Ini saya mau membahas perihal penunggakan pembayaran sekolah Pak. Oh gitu toh Bu. Kira-kira paling lambat kapan ya Bu? Sebenarnya sih dari sekolahan ini untuk ngomongin paling lambat ini udah telat Pak. Nah, kami kesini pengen ketemu Pak Sobri. Begitu juga dengan istri Pak Sobri. Nah, kami ini diutus dari sekolah untuk menyampaikan ini kepada Pak Sobri. Kira-kira gimana ya Pak? Sobri bilang, gini Bu, apapun yang terjadi, anak-anak saya harus tetap sekolah. Di sekolahan Ibu Bapak. Tapi mohon bersabar Bu, saya tidak lepas dari tanggung jawab ini. Ini sudah merupakan tanggung jawab saya, dan nanti ketika saya ada uang, saya akan langsung ke sekolahan Bu. Saya justru nggak enak kalau Ibu Bapak kesini, nagih, saya justru nggak enak. Dari sekolah juga ngomong, sebenarnya kami juga nggak enak Pak, karena kami tahu keadaan Pak Sobri. Nah, kira-kira Pak Sobri bagaimana Pak? Nah, Sobri pun bilang, beri saya beberapa waktu lagi Bu, akan saya lunasi. Mohon bersabar ya Bu. Pak, dari pihak sekolah akhirnya karena memang nggak tega melihat kondisi rumahnya, melihat kondisi memang ya bisa dibilang memang ya Allah miris banget gitu kan. Nah, akhirnya pihak sekolah ini pamit. Pihak sekolah ini pamit. Pak Sobri ini menghadapi benar-benar dengan tenang, tanpa yang marah-marah, tanpa yang ngeluh, tanpa yang apa, enggak. Setelah itu istrinya ngomong, gimana ya Pak? Udah tenang, besok pasti kebayar. Wes percaya Bapak, Bapak ikin duwe ati sing jembar. Bapak punya hati yang luas. Bapak punya Gusti Allah. Makanya Bapak nggak takut untuk ngadepin apapun itu. Pak Sobri menenangkan istrinya. Istrinya lalu memeluk Pak Sobri. Ini anak-anaknya harus sekolah. Dan ini cerita, ini bener-bener tahun yang udah lama banget, saya sendiri belum lahir. Pada keesokan harinya, Sobri seperti biasa mendorong gerobaknya,
Ya kan, mendorong gerobaknya jualan keliling sekolahan, keliling kampung-kampung, keliling jalanan. Nah, pada saat itu siang hari kurang lebih jam 11 siang, Sobri ini berada di deket-deket pasar gitu kan, deket-deket pasar. Sobri ini lagi menjajakan esnya, ya kan? Jam 11-an. Sebenarnya Sobri ini tujuannya ini mau sekolahan SMA. Tapi pada saat itu di deket-deket pasar, Sobri ini lagi dorong es. Tiba-tiba, boom! Sobri melihat ada dompet. Deket pangkalan ojek juga nih. Tapi yang melihat ini Sobri. Sobri berhenti, Sobri langsung ambil dompet itu tadi. Dibukalah sama Sobri. Loh, kok ada uangnya? Dan uangnya ini banyak. Ini kalau toh untuk bayar sekolah, ini masih sisa. Nah, pada saat itu Sobri langsung lihat KTP. Dan pada saat KTP ini diambil, saat KTP-nya ini dilihat, ternyata ini yang punya adalah orang Cina. Kita sebut saja namanya Koh Andri. Di situ, wah, kok ini orang Cina ya? Ada 2 KTP, suami istri, ya kan? Dan yang dilihat ini KTP yang laki nih. Nah, yang KTP yang istrinya ini agak sedikit rusak. Dimasukinlah KTP tadi. Saat Sobri ini mau nutup dompet, tiba-tiba ditepuk sama tukang ojek. Udah, pakai aja uangnya. Nah, si Sobri ini nengok ke belakang. Ternyata ada 2 tukang ojek. Satunya ini nepuk lagi. Hati-hati mas. Siapa tahu jebakan. Siapa tahu orang naruh kayak gini, terus masnya mau dibuat tumbal. Sobri bingung di sini. Iya mas, saya ini nemu pas saya tahu. Tadi kan mas buka-buka dompet. Saya lihat. Yo, menurut saya sih ambil atau apa terserah masnya sih. Nah, yang satunya ini hanya ngomong hati-hati buat tumbal. Soalnya yang punya orang Cina. Saya lihat kok dari belakang sampai tadi ngeliat KTP. 2 orang ini tadi ibarat kata ini membuat Sobri ini bingung. Dan pada saat itu Sobri ini nggak menghiraukan mereka. Sobri menutup dompet tadi dan Sobri ngomong sama 2 orang itu tadi, insya Allah nanti akan saya balikin sama orangnya. Ya terserah kamu, kata orang yang ngomong tentang tumbal gitu kan. Nah pada saat itu Sobri akhirnya jalan lagi dengan membawa dompet. Iki sebenarnya buat bayar sekolah cukup, tapi Sobri ini masih tetap jualan. Pada saat itu setelah selesai jualan, sore hari Sobri pulang. Nah, pas Sobri pulang, ini baru sampai halaman rumah, ya kan? Tiba-tiba ada orang ngamuk. Ada seorang ibu-ibu, ini memarahi istri Sobri dan memarahi anak Sobri. Sobri ini bingung. Sobri ini langsung naruh gerobak. Sobri langsung mendekat ke orang itu tadi, ke rumahnya Sobri. Sobri mendekat nih ke rumah. Ada apa ini? Ada apa ini? Kamu tahu nggak? Anak kamu ini loh, sudah mecahin kacaku. Kaca rumahku itu mahal. Anak kamu itu loh, main bola nggak tahu diri. Main bola sampai mecahin kaca. Mikir, gimana kalian ini mau ganti? Hah? Kamu aja jualan es. Paham kamu? Saya nggak suka kalau anak kamu itu seenak hati main bola di depan rumah saya. Gimana caranya ganti? Saya tahu kehidupan kalian seperti ini. Saya kesini, saya mau ngomong. Anakmu itu dididik yang bener. Nah, kalau saya nggak datang ke sini, saya nggak marahin Arif, marahin istri kamu, sekalian marahin kamu. Ini akan besok terulang lagi. Anak-anak kamu akan seenak hati main bola. Apa memang mentang-mentang di depan rumah saya ini luas, terus kalau kena kaca saya kalian cuma diem gitu? Iya kan? Memang di situ Sobri juga bingung juga nih. Akhirnya Sobri ini menenangkan. Bu, ibu bilang saya nggak bisa ganti. Berapa harganya akan saya cicil. Atau kalau nggak, nanti kalau saya ada rezeki pasti akan saya ganti. Saya nggak pindah, rumah saya masih utuh di sini. Lagian saya ini ngontrak kok bu. Saya nggak kemana-mana, saya masih utuh di sini. Nanti kalau memang saya udah ada rezeki, saya akan datang ke tempat ibu, akan saya ganti. Dengan sesuai kaca yang awalnya bu, akan saya ganti. Sobri bener-bener tenang-tenang. Nah ibunya ini ngomong, awas ya, aku pegang omongan kamu. Aku sebenarnya nggak pengen minta ganti karena aku tahu kalian ini hidup miskin. Paham kalian? Wah omongannya bener-bener, keretak. Ini ada antimo nih. Bukan iklan sih sebenarnya. Pengennya langsung digerus semuanya, kasih ini ibu-ibu tadi gitu kan ya. Ini ngapain ada antimo di sini? Ini saya teman-teman canda gitu ya. Bukan iklan loh, bukan iklan. Oke. Setelah itu ibu-ibu tadi pergi. Sobri langsung memanggil Arif. Arif itu anak ketiga yang mecahin kaca. Dia juga masih SD. Arif dipanggil. Duduk, bapak bilang duduk. Arif ini cuma nunduk. Mau jadi apa kamu? Bapak banting tulang. Bapak ini nyekolahin kamu. Bapak ini jualan es. Kok kamu malah kayak gini? Kamu tahu? Sekolah kamu, bapak iki mikir le. Jungkir balik le. Kok kamu malah mecahin kaca orang?
Opo bapak pernah ngajarin kayak gitu? Opo bapak pernah nyuruh kamu terus kayak gitu seenak hati main? Arif nunduk. Bukan Arif pak, bukan Arif. Gak usah ngelawan bapak. Bapak iki sayang sama kalian kok. Kok kalian gak sayang sama bapak? Kamu mau jadi apa? Jangan pernah malu-maluin bapak tole. Maafin Arif pak. Arif seperti itu, bilang seperti itu. Istrinya Pak Sobri ini ngomong, Le, ibu itu udah malu Le sama bapak Le. Ibu sama bapak gak pernah didik kamu kayak gitu Le. Kok kamu seperti itu toh Le? Nah, ini Arif tambah nangis nih. Tambah nangis. Dan gak lama kemudian kakaknya ini keluar dari kamar. Anak kedua dari Pak Sobri. Jadi yang mecahin ini anak ketiga. Nah, anak yang kedua ini keluar dari kamar. Kita sebut saja namanya Andi. Andi itu keluar. Pak, Bu, Andi mau ngomong. Nengok boleh, ada apa? Bener Arif. Arif itu gak salah kok. Andi karena di situ saat itu. Dan Arif gak mecahin kaca. Yang mecahin kaca justru anak ibu itu tadi. Karena dia ketakutan, akhirnya nuduh Arif. Andi lihat sendiri kok pak. Bener Ling? Seperti itu ceritanya? Bener pak. Yowis, kalau memang benar seperti itu, maafin bapak. Inilah seorang bapak yang gak takut, gak malu untuk minta maaf kepada anaknya. Padahal ini gak salah, didikan bener loh. Maksudnya bapaknya ini ngasih tahu segala macam. Tapi sosok Pak Sobri ini memang orang yang mengajarkan kalau salah ini jangan malu untuk minta maaf. Mengajarkan ke anak-anaknya seperti itu. Bapak minta maaf, Ling. Bapak nggak salah, Arif yang salah. Ikut main bola di situ. Ya wes, lain kali hati-hati. Kalau toh di situ memang ibu-ibu itu galak, jangan main di situ. Arif dipeluk sama bapaknya. Andi ngomong. Andi soalnya lihat pak. Jadi memang anaknya ini takut sama ibunya. Langsung nuduh Arif. Arif nangis di situ pada saat itu. Yo, bapak percaya sama kalian. Ingat, kalau main hati-hati. Bapak memperjuangkan kalian itu nggak main-main. Kalian harus tetap sekolah, sing bener, sing sregep. Jangan sampai kehidupan kalian ini seperti ibu dan bapak kamu. Kalian harus sukses. Nggih pak, dipeluklah semua. Tapi apapun yang terjadi, memang Pak Sobri tetap pengen tanggung jawab. Pak Sobri berencana, memang mau tanggung jawab, mau mahal kayak apa kacanya. Masih paling kaca kok, ya kan? Pak Sobri ini masih sehat kok. Nggak ada gangguan sakit atau apa, enggak. Nah, singkat cerita, pada malam harinya, ini setelah selesai makan malam, ya kan, setelah selesai makan malam disiapkan sama istrinya Pak Sobri dengan makan yang sederhana. Pak Sobri ini ngomong sama istrinya, Bu, aku tak ngomong sama kamu, neng kamar yuk Bu, di kamar. Iya Pak. Akhirnya mereka berdua di kamar. Pak Sobri ngomong sama istrinya, Bu, bapak ini tadi siang-siang pas jualan, bapak nemu dompet Bu. Ini dompetnya. Loh Pak, dompetnya siapa Pak? Ini coba kamu lihat. Ini kok orangnya Cina ya Bu. Tapi KTP satunya memang udah gak jelas Bu. Dan Ibu tahu? Coba lihat Bu. Ya. Pak Sobri ini memperlihatkan uang yang bener-bener tebel banget kepada istrinya. Ya Allah Pak, lah kok duitnya oke banget Pak? Kok duitnya banyak banget? Nah makanya, ini kok jangankan kok buat ganti kaca Bu. Ketiga anak kita, sekolah, bisa lunas KB Bu. Menurut Ibu gimana? Sik Pak. Jangan Pak, mending dibalikin. Bapak sering ngajarin Ibu gitu toh. Kalau ada apa-apa yang bukan haknya, yo dibalikin. Mosok iyo, kita ini mau ngambil yang bukan hak kita Pak. Makanya, Bapak itu langsung ngomong sama Ibu. Orang yang harus Bapak ceritakan adalah Ibu. Teman, istri, adik, kekasih, yo mau Ibu. Makanya Bapak curhat sama Ibu. Memang Pak Sobri ini orangnya bener-bener gimana ya? Saya juga baru nemuin, maksudnya karakternya ini tenang, setiap ngatasin masalah ini gak gegabah, dia bener-bener yang gak langsung ambil yang gimana gitu, enggak. Dan sayang banget sama istrinya. Dan pada saat itu istrinya malah support, ngasih tahu untuk agar uangnya ini dibalikin aja, dompetnya ini dibalikin aja. Akhirnya Pak Sobri mengiyakan. Ya Bu, persetujuan Ibu menyuruh aku untuk membalikan, sama di hati Bapak sebenarnya seperti itu. Tapi memang tadi ini Bapak lanjut jualan dulu, ya kan? Karena Bapak mikir, Bapak udah janji sama sekolahannya anak-anak. Makanya Bapak terus jualan. Dan besok pagi rencana Bapak mau balikin dompet ini Bu. Toh Pak, tenan toh Pak. Aku duduk pingin ke Pak Sobri malah, wongnya apik ngono lho. Bener top banget. Keren. Apa ya, kalau orang-orang sekarang kan nomor dompet lah kok kayak nemen iki duitnya iki. Ya wis, tilep, gas, pol, les, ngono kan. Kalau orang-orang sekarang ya kan. Lah ini beda dengan Pak Sobri. Bener-bener
ngobrol sama istrinya, sama-sama solusi yang baik, ngembaliin segala macam. Kalau toh ada rezeki, itu sudah ada yang ngatur, ya kan? Kalau nggak rezeki ya udah, namanya juga ini bukan haknya. Coba orang sekarang nemu dompet, yo wes, langsung bro, karo kenane bro, ya kan? Bro nyanyi, mangku pura ning Karawang, wes ngono. Ini Pak Sobri enggak? Nih hebatnya Mas Sobri. Mas Dodo ceritanya horor. Kenapa Mas Dodo pembawanya seperti inilah saya gitu. Jangan disama-samakan sama yang lain harus seram. Wah, nanti di sini bakal enggak. Ini cerita yang real, nggak perlu diseram-seramkan, sesuai dengan urutannya, sesuai dengan rangkaian ceritanya, dan ceritanya nyata. Nggak yang di apa ya, diandai-andai, dirangkai-rangkai sendiri, enggak. Ceritanya kayak gini gitu. Lah bagian mistisnya mana Mas Dodo? Ada. Tenang aja, makanya ikutin. Oke. Nah, akhirnya keesokan hari nih, pagi-pagi Sobri ini jualan sambil menuju ke arah KTP tersebut nih, alamatnya nih. Sobri jualan nih. Yang biasanya rutenya nggak ke situ, Sobri memaksakan untuk jualan ke rute tersebut. Padahal itu bukan rute Sobri yang biasa jualan. Sobri tahu kalau lewat situ udah pasti sepi, gitu kan. Sobri tetap mendorong gerobak esnya ke arah situ. Karena memang niatnya dari rumah pengen mengembalikan dompet, ya kan? Bukan mengembalikan kompor. Canda teman-teman. Ya, pengen mengembalikan dompet, ya kan? Setelah sesampainya, ya kan, sesampainya di situ, ini ada toko elektronik besar. Ini tokonya apa ya? Kok alamatnya? Oh iya sama. Iki alamatnya iki mesti. Ini alamatnya. Dibaca lagi sama Sobri. Oh iya iki alamatnya iki. Nah, setelah itu Sobri ini masuk ke toko tersebut. Ada pelayan. Ya kan? Ada pelayan. Kita sebut saja namanya Rizal. Mau beli apa, Pak? Kabel apa segala macam? Oh, enggak, Pak. Saya kesini mau ngembaliin dompet, Pak. Dompet? Dompet siapa ya? Saya nemuin, Pak. Dan ini alamatnya kok alamat sini, Pak. Loh. Mana coba? Pas dilihat sama Rizal tadi, karyawan tadi. Dibuka. Ternyata memang bosnya Rizal. Kok Andre? Bos Andre? Oh ya, Sal. Kenapa, Sal? Ini ada orang ngembaliin dompet. Oh ya, Sal. Bentar. Akhirnya kok Andre ini datang. Terus ngomong nih. Ya ampun, Pak. Makasih, Pak. Makasih banget, Pak. Makasih, Pak. Ayo, Pak. Duduk dulu, Pak. Duduk. Akhirnya Sobri ini disuruh duduk nih. Sobri disuruh duduk. Dibuatin minum lah di situ. Ya kan, setelah dibuatin minum, bos Andre ini terima kasih, ngucap terima kasih Pak, terima kasih. Saya dari kemarin nyari dompet ini Pak, muter-muter ya Pak. Saya nggak tahu jatuh di mana. Emang jatuh di mana waktu itu Pak? Nah, Sobri ini ngomong deket pangkalan ojek Pak. Saya juga nggak ngerti awalnya ini dompet apa bukan yo. Soalnya itu ketutupan kertas Pak. Ada kertas-kertas juga di situ Pak. Oh gitu. Nah, setelah itu Andre ini buka dompet itu tadi. Andre pas buka dompet, Andre kaget. Ini uangnya utuh, nggak ada yang apa ya, serupiah pun ini nggak ada yang hilang. Uangnya bener-bener utuh. Ini uangnya masih utuh Pak. Bapak nggak ngambil? Enggak Pak, sumpah demi Allah, saya nggak ngambil Pak. Saya cuma kesini memang nganterin Pak, niat saya. Ya udah, silakan diminum. Setelah minum, ya kan yang disajikan segala macam. Nah, kok Andre ini, bos Andre ini ngeluarin uang. Ini buat kamu. Nggak usah Pak. Saya nggak minta kok. Nih bayangin coba orang sekarang. Gih Pak, mundi. Tak sak Pak, Pak. Nyanyi Pak. Kalau orang sekarang ini bener-bener enggak. Pak Sobri ini bener-bener lurus baik. Buat nopo-nopo, kula mriki namung ngeterkaken dompet niki. Niki dompet niki tak terke mriki. Ini Sobri itu malah seperti itu. Ini yang membuat bos Andre bingung nih. Orang jujur banget nih. Nah, tahu sendiri. Kebanyakan memang saya ada teman-teman Cina juga. Orang-orang Cina ini kalau sama orang yang jujur, dia akan sayang sekali. Tapi sekali kalian ini ibarat kata ini mengecewakan, wah ini blacklistnya minta ampun nih. Karena saya tahu punya teman Cina juga. Kalau sekali baik, dia akan ngebalasnya baik ribuan kali baik. Gitu. Ini yang namanya nggak rasis ya, nggak yang menjelekan atau apa segala macam. Enggak, karena konten saya Rian Agus Widodo di sini itu benar-benar semua ini sama gitu, semua sama rata, berdiri di atas semua golongan. Asik. Pada saat itu akhirnya bos Andri ini ngomong sama si Sobri. Ya udah, kalau memang kamu ini nggak mau kerja di sini, aku pengen tahu kehidupan kamu seperti apa. Tolong diceritakan aja, nggak apa-apa. Terus tekanan kamu seberapa, terus kamu ini hidupnya seperti apa, kamu ini bahagianya seperti apa. Saya pengen tahu. Nah, pada saat itu, Sobri jujur. Gerobak itu Pak,
Itu gerobak es saya, Pak. Saya ini jualan es, Pak. Dan saya ini hidup ngontrak dengan istri dan anak-anak saya, Pak. Dan kebetulan memang hidup saya ya seperti ini, Pak. Saya harus mengais rezeki lewat saya jualan es. Istri saya di rumah, kadang-kadang bantu-bantu tetangga, Pak. Untuk kebutuhan anak-anak sekolah, Pak. Oke. Udah cukup. Terus bahagianya seperti apa? Bahagia ya, Pak. Saya ini bahagia setiap hari, Pak. Sobri menjawab seperti itu. Definisi kamu ngomong bahagia setiap hari itu seperti apa? Akhirnya di sini Sobri ngomong, setiap saya lelah, Pak. Ketika saya ketemu istri dan anak-anak saya, itulah kebahagiaan saya, Pak. Begitu juga mereka merasakan seperti itu, Pak. Tanpa harus yang mewah, kita masih saling bisa bertemu. Itu kebahagiaan kami, Pak. Wow, amazing. Nah, pada saat itu Bos Andri ngomong, saya nggak ngasih kamu uang, tapi tolong kamu jangan menolak. Kamu nolak uang boleh, tapi untuk kali ini tolong kamu jangan menolak. Apa tuh, Pak? Saya minta kamu kerja di sini. Lah saya ini nggak ngerti apa-apa kok, Pak. Sekolah aja sampai SD kok, Pak. Saya membaca juga masih lekak-lekuk kok, Pak. Saya nggak butuh itu. Saya butuhnya di sini adalah orang jujur. Kata Pak Andri, kata Bos Andri. Saya mohon kamu jangan menolak. Untuk uang, oke, kamu menolak nggak apa-apa. Tapi untuk pekerjaan, tolong kamu jangan menolak. Nah, akhirnya Sobri mengiyakan. Tapi di sini Sobri ngomong, Pak, saya ini iya, tapi saya nunggu keputusan dari istri saya. Boleh dan tidaknya nggih, Pak? Oh, ya udah, silakan. Kalau kamu mau ngomong dulu sama istri kamu. Akhirnya Sobri buru-buru nih, dorong gerobak udah, wah kecepatan penuh nih. Nggak canda teman-teman. Oke, akhirnya Sobri ini langsung pulang ya kan. Setelah pulang ketemu sama istrinya, ngomonglah sama istrinya. Bu rungokno lungguh. Setelah Bapak membalikan dompet, ini yang punyanya Bos Andri namanya, Bu. Nah, Bos Andri tadi ini ngasih uang tapi Bapak nggak nerima, Bu. Bener, Bapak nggak nerima, Bu. Siji yang pertama, memang Bapak kyo lagi nggak ngerti, nggak kenal juga sama Pak Andri, ya kan? Nah, yang kedua nih kok ketoke kok wong paling nemu dompet, wong bukan hak Bapak juga, Bu. Nah, tapi Bu gini loh, Bu. Bapak kok ditawarin kerja di situ? Menurut Bu gimana? Nah, istrinya Pak Sobri ini langsung ngomong, Pak, untuk kali ini adalah rezeki Bapak. Tomponen, Pak. Terimalah, Pak. Sobri langsung siap. Siap, Komandan. OTW. Akhirnya Sobri mengiyakan nih. Sobri mengiyakan karena memang istrinya udah menyetujui, ya kan. Memang sesuatu hal ketika memang udah suami istri, mau istri ini ditawarin sebuah kerjaan apa, atau memang mungkin istri ini dapat tawaran apa, begitu juga suami segala macam. Alangkah baiknya ini saling diomongin agar komunikasi lancar. Walaupun memang yang penentunya ini sebenarnya suami, ya kan. Tapi alangkah baiknya dengan kalian ini berkomunikasi lancar, ini rezeki juga akan lancar. Boom. Nah, pada saat itu akhirnya karena memang udah dapat restu dari istrinya, keesokan harinya Sobri langsung menuju ke toko tersebut dan tidak membawa gerobak es. Karena apa? Istrinya sekarang yang ada gerobak es, tapi hanya jualan di rumah. Wah, istrinya ini membantu juga, tetap jualan es tapi di rumah. Nah, Sobri kerja. Memang jauh sekali, teman-teman. Jalan kaki ini jauh banget. Sobri kerja di situ lah. Di situ ada yang namanya Rizal. Rizal ini orang kepercayaannya Bos Andri. Nah, Rizal ini karena dia ini tahu akan tentang toko listrik itu tadi, ya kan? Rizal ini yang ngasih tahu nih, ngajarin pelan-pelan banget. Ini kayak gini, Mas. Ini kayak gini. Nah, nanti ini kabelnya segini motongnya. Nanti kalau ada orang beli segini nih. Nah, ini namanya ini yang buat ini yang namanya saklar nih. Yang buat ini namanya nih. Wah, dijelasin semuanya nih sama Rizal. Ini akhirnya mempermudah untuk Sobri ini jualan. Mempermudah Sobri ini melayani gitu kan ya. Kayak tambah ngerti dengan adanya dibantu Rizal tadi. Sobri tambah seneng nih dengan adanya Mas Rizal. Kenalan lah, udah segala macam, dan memang ada beberapa karyawan di situ. Kalau nggak salah saat itu yang diceritakan ke saya kurang lebih 5 atau 6 orang, ya kan? Nah, ada karyawan di situ. Nah, akhirnya dengan adanya Sobri di situ, Sobri tambah semangat kan? Karena apa? Sobri memang orangnya ini ramah tamah. Dan memang Bos Andri ini tanpa sepengetahuan Sobri, Bos Andri ini ngamatin. Sobri ini melayani pembeli ini bener-bener dengan legowo.
ikhlas. Terus ibarat kata ini apa? Pelayanan yang benar-benar diutamakan, pelayanan yang sangat bagus. Inilah Sobri. Karena apa? Biasa jualan es, ngadepin anak-anak SD, ngadepin anak-anak TK yang rewel lah segala macam. Kadang nggak ada punya uang aja, Sobri tetap ngasih esnya segala macam. Itulah Sobri. Nah ini karena Sobri ini bekerja di tempat seperti itu, akhirnya Sobri ini ramah. Hingga pada akhirnya berjalannya waktu, dang. Ini penjualan bagus. Nah si Sobri dengan adanya kerja di tempatnya Bos Andre, dia ini menunjukkan terbaiknya, kualitas terbaiknya. Wih, kualitas nih. Jadi Sobri ini menunjukkan bahwa ini loh, saya kerja dengan benar-benar, dengan saya sungguh-sungguh. Yang membuat ini tokonya Bos Andre, toko elektroniknya Bos Andre ini benar-benar maju pesat, berkembang pesat. Bos Andre ini senang banget. Seringkali Sobri ini dipanggil ke ruangannya. Sobri, nanti ke ruangan saya. Nah, setelah ketemu sama Bos Andre di ruangannya, Bos Andre ini ngomong nih, gini Sobri, saya senang dengan adanya kamu kerja di tempat saya. Saya akan ngasih kamu bonus. Nah, Sobri karena di sini ngerasa Sobri ini adalah bekerja, jadi Sobri mau menerima nih. Yang kali ini yang seperti ini Sobri mau nerima. Dikasihlah uang sama Bos Andri. Dikasihlah uang. Terus menerus. Sobri mendapat tambahan lagi setiap Sobri pulang ini dikasih uang, dikasih makanan segala macam. Akhirnya Sobri ini dalam waktu singkat, Sobri ini sudah bisa melunasi biaya-biaya sekolahan anak-anaknya nih. Dan ditambah Sobri ini bisa membelikan kaca yang telah dipecahkan, ya, yang kata ibu-ibu tadi yang mecahin anaknya Sobri. Padahal keterangan dari anaknya Sobri yang mecahin ini adalah anak-anak ibu tersebut nih. Tapi Sobri sudah bisa mengganti. Enteng. Sobri sudah bisa mengganti. Sobri datang ke sana, Bu, saya ada uang, monggo silakan diukur kacanya seperti apa, pengennya seperti apa, disamakan sama kaca sebelahnya, monggo silakan, saya siap bayar. Emang kamu punya uang? Ya Bu, alhamdulillah ada. Memang saya kumpulin buat gantiin apa yang telah diperbuat anak saya. Nah, berjalannya waktu, ya kan? Ini biar cepet ya kan. Ini tiba-tiba, ini kerja ini udah kurang lebih hampir mau setahun ya kan. Sobri ini udah mau setahun kerja di situ. Tiba-tiba pada suatu hari, bosnya ini nggak di toko. Nah, pada saat itu juga, ini toko kecolongan uang. Kecolongan uangnya dari mana nih? Dari hasil penjualan segala macam. Pas dihitung segala macam, dihitung sama Rizal, ini kurang uangnya. Keluarnya barang sama uang masuk, ini kurang. Nah, keesokan hari Bos Andre masuk, Rizal ini langsung ngomong sama Bos Andre. Bos, ini ada kecolongan, Bos, di toko kita, Bos. Masa, Bos? Barang keluar segini, uangnya masuknya cuma segini, Bos. Lah, kalian ini gimana? Loh, pada saat itu, Bos, memang yang jaga di sini itu hanya Sobri, Bos. Yang lain kan lagi disuruh Bos. Masa instalasi segala macam ya. Nah, yang di sini ini hanya Sobri, Bos. Pada waktu itu kan Bos masrahin Sobri. Siapa lagi, Bos? Kalau pelakunya bukan Sobri. Rizal tiba-tiba ngomong seperti itu. Sobri bingung di sini. Sobri akhirnya dipanggil. Bener kamu ngambil uang? Enggak, Pak. Beneran saya nggak ngambil, Pak. Beneran, Pak. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma melayani. Dan saya pikir kok ini pas, Pak. Saya nggak ada yang namanya pengen ngambil atau apa, Pak. Beneran, Pak. Demi Allah, Pak. Nah, pada saat itu, anehnya ketika Sobri ini ngomong, ini nggak banyak ngomong yang macem-macem. Disinilah, Bapak gini aja Pak, kalau toh Bapak sudah tidak percaya dengan saya siap keluar dari sini Pak. Nggak apa-apa Pak. Yang jelas, saya demi apapun saya tidak mengambil. Dan di situ Bos Andri ini tiba-tiba ngomong, Rizal, ya Pak, gimana Pak? Kalian, kamu, dan yang lain, saya minta besok pagi nggak usah berangkat lagi. Tiba-tiba Bos Andre ngomong kayak gitu. Rizal ngomong, maksudnya apa nih Pak? Kok Bapak malah percaya sama karyawan baru? Rizal ngelak. Juga teman-teman yang lain. Maksudnya apa nih Pak? Maksudnya apa? Saya minta besok pagi kalian sudah tidak di sini. Jadi ini hari terakhir kalian, nanti saya ngasih uang pesangon buat kalian. Sobri ngomong di sini nih. Pak, jangan pecat mereka Pak. Mending pecat saya saja Pak. Enggak Sobri. Udah. Saya ini percaya sama kamu. Saya nggak percaya sama mereka. Rizal ngomong, Pak, dari dulu ini toko buka, Bapak percayakan sama saya. Masa sekarang Bapak ada orang baru langsung pindah kepercayaan, Pak? Nah, pada saat itu akhirnya Pak Andri ini tetap kekeh memecat mereka. Di sini Sobri ngomong sama Rizal, Mas ngapuroni aku, maafin aku kalau aku ada salah. Allah kamu ini. Yang lain juga sama, Allah kamu itu Bri. Kita ini kan kerja bener-bener malah dipecat kayak gini gara-gara kamu ini. Berapa orang ini dipecat. Nah pada akhirnya ini rekrut karyawan baru lagi nih. Ada 3 orang baru lagi. Menggantikan posisi mereka yang dipecat. Jadi di
toko elektronik ini ada 4 orang karyawan. Sobri ini malah yang dipercaya loh. Nah, berjalannya waktu, ini toko, walaupun Sobri ini masih bisa dibilang apa ya, belum hafal-hafal banget, belum terlalu ngerti banget, baru setengah-setengah gitu ngertinya ini tentang, oh ini listrik ini, apa segala macam, ini baru setengah-setengah. Tapi, karena Sobri ini ramah, ini yang membuat toko Ko Andri tetap jalan. Nah, berjalan waktu, toko ini semakin ramai. Nah, Bos Andri ini ngomong sama Sobri, Bri, kalau kita bukanya sampai malam mungkin laris ya, Bri. Ya terserah Bapak, Pak. Saya manut, Pak. Saya cuma kerja di sini kok. Yang mutusin kan semuanya Bapak, Pak. Pak Bos semuanya yang mutusin, Pak. Akhirnya, Bos Andri ini mengiyakan nih. Bos Andri mengiyakan dan nyuruh untuk karyawannya ini sampai malam. Karena mau dikasih lemburan nantinya gitu kan. Ini sampai jam 11 malam. Toko elektroniknya buka. Nah, pada saat itu, karena ini ada 3 karyawan baru, karyawan yang baru-baru ini, dia memang belum siap untuk lembur, gitu kan, untuk tenaga besok paginya, gitu kan. Akhirnya, yang lembur ini hanya Sobri. Nah, suatu ketika, ini kan, Sobri ini lembur, ya kan. Berjalan waktu seperti itu terus nih, Sobri lembur, mereka ini paginya gantian, nanti Sobri berangkatnya siang, gitu. Nah, pada suatu hari, saat Sobri ini lembur, ya kan, Sobri ini lembur, memang pada saat itu nggak ada orang beli. Jam 8:30 kurang lebih, ini nggak ada orang yang beli. Nah, Sobri ini belet kencing, bingung dia lah. Ini nek toko tak tinggal ke belakang, aku pipis, piye yo? Nggak ono sing jogo, di toko cuma ada aku. Kok Andri ada di rumahnya? Bingung nih di sini. Duh, aku belet pipis mana yo? Nah, akhirnya pintu ditutup lah. Rolling door ini ditutup, dikunci lah sama Sobri. Kunci dibawa sama Sobri. Sobri ke belakang, ke toilet. Berarti tutup sesaat nih. Setelah itu 5 menit kemudian Sobri keluar dari toilet nih. Saat Sobri ini keluar dari toilet, tiba-tiba ini ada angin di belakang Sobri. Sobri kaget. Kok ada angin? Angin opo iki? Nah, di rumah orang Cina ini ada tulisan-tulisan, nggak tahu tulisan Cina yang ditempel-tempel di kertas. Ini tiba-tiba kertas jatuh. Warnanya kuning itu kan, ada tulisan Cina warnanya kuning. Nah, diambil oleh Sobri. Karena Sobri ini nggak berani untuk nempelin lagi, ini ditaruh di atas lemari. Besok aja, nunggu Ko Andri, takut salah. Nah, pada saat itu Sobri menuju ke toko depan, ya kan? Karena memang toiletnya ini ada di belakang. Sobri menuju ke depan. Nah, pada saat Sobri ini menuju ke depan, boom, Sobri kaget. Kagetnya kenapa? Ini sudah ada 6 pembeli, boom. Dan toko ini kebuka. Ini yang buka siapa? Boom. Ada 6 orang pembeli. Sobri kaget. Loh, kalian lewat mana? Ada 6 orang pembeli dengan rolling door terbuka. Sobri kaget. Rolling door, kunci masih di tangan Sobri. Bayangin. Ini yang buka rolling door siapa? Udah ada 6 orang pembeli. Ya, kok hayal banget ya. Kalau saya mikir, masa sih? Kok ngono? Tapi kayak gini ceritanya. Udah ada 6 orang. Dan mukanya ini bener-bener serem-serem orang itu tadi. Mas, saya mau beli ini, Mas. Dan semua dari 6 orang itu tadi, ini akhirnya dilayanin oleh Sobri. Ya kan? Belinya apa dilayanin. Tapi orangnya ini bener-bener aneh-aneh. Dia ini nggak banyak ngomong. Dia ada yang beli lampu. Dia ada yang beli apa, colokan listrik atau apa segala macam. Dilayanin lah sama Sobri. Setelah dilayanin, ya kan, orang 6 ini pada pulang. Pada pergi semuanya. Saat Sobri ini nengok uangnya, boom, ini uangnya jadi daun nih, boom. Memang ada ya kayak gitu ya, uang terus bisa berubah jadi daun gitu. Kalau saya ini karena belum pernah melihat gitu kan, saya ini nggak ngerti gitu. Apa ya dulu zaman dulu ini uang bisa berubah jadi daun kayak gitu? Atau memang kesirep ya, kalau di tempat saya ini namanya kesirep itu kayak apa ya? Jadi kita lihatnya ini uang ternyata itu daun gitu, ya saya juga nggak ngerti gitu kan. Nah, ini berubah jadi daun uangnya. Pernah nggak sih buat teman-teman yang di rumah, pernah ngalamin nggak sih perubahan tiba-tiba jadi uang jadi daun kayak gitu, pernah nggak sih? Nah ini Sobri, diterimalah daun tadi. Kok daun? Terus setelah mereka pergi, Sobri masih mikir, ini yang buka rolling door siapa? Udah dikunci sama Sobri. Pada waktu itu Sobri sendirian. Dan akhirnya Sobri ini nutup kembali nih. Setelah sudah jam 11, Sobri nutup kembali. Dikuncilah sama Sobri. Sobri pulang. Nah pada saat itu Sobri pun cerita sama istrinya. Bu, mosok iya bu, tadi ada kejadian kayak gini bu. Rolling door buka sendiri, udah tak tutup bapak bu. Lah, emang gak ada orang lain selain bapak? Gak ada bu. Istrinya Bos Andri juga gak ada bu, yang biasanya di situ. Bos Andri juga gak ada bu di situ. Mereka berdua ini udah pulang duluan.
Aku ini ditinggal sendiri, Bu. Nggak ada karyawan yang lembur kecuali aku, Bu. Mosok iyo, Bu. Rolling door sudah tak tutup, Bu. Aku ke belakang, Bu. Aku ke toilet. Aku balik lagi. Ini tiba-tiba ada tulisan Cina itu loh, Bu. Jatuh, Bu. Tak ambil, tak taruh di lemari, Bu. Pas aku ke depan, Bu. Lah kok moro-moro tiba-tiba kok ada 6 orang Ibu pembeli. Udah gitu rolling door ngebuka, Bu. Piye jal, Bu? Mosok toh, Pak? Iya, Bu. Ditambah lagi, Bu. Mosok iya, Bu. Uang udah jelas-jelas tak terima. Lah kok jadinya daun toh, Bu? Iya, Bu. Masuk akal lah menurutmu? Tapi yang saya bilang tadi, dari awal kan saya cerita nih, kalau si Sobri, ini dia punya kelebihan. Jadi dia tahu nih, ini udah nggak bener nih, ada yang nggak bener nih. Dia kayak berasa kalau memang ini kayaknya ada yang mau nakal aku nih. Kayak ada yang mau gimana gitu kan. Ada yang mau nyerang atau apa. Sobri ini berasa seperti itu. Mosok iyo yo. Bu, sesuk aku tak poso, Bu. Kayaknya ada yang gak suka sama aku kayak Ibu. Ya wis terserah Bapak. Akhirnya, Sobri keesokan hari, Sobri puasa. Sobri puasa tapi Sobri berangkat kerja. Ya kan? Sobri berangkat kerja. Nah, pada saat itu Sobri datang ke situ. Oh ya, saya belum cerita. Kalau istrinya Andri ini bukan orang Cina. Kalau istrinya Andri ini orang asli Indonesia, pribumi gitu kan ya. Nah, pada saat itu Sobri ini pas berangkat, ini langsung cerita sama bos Andri. Mengenai kejadian semalam. Bos Andri kaget. Masa iya sih seperti itu? Iya bos, beneran. Terus itu tulisan Cina tak taruh di atas lemari. Hah? Apa tulisan apa? Itu loh Pak Bos, yang nempel di pintu-pintu loh Pak Bos. Oh itu, akhirnya diambil sama Pak Andri. Dilekatkanlah lagi di pintu. Maaf Pak Bos, saya nggak berani ngelekatin. Takutnya salah ngomong apa, karena saya nggak ngerti Pak Bos. Oh yowis, nggak apa-apa. Nah, mereka berdua ini lagi sama istrinya makan, ya kan? Bos Andri sama istrinya nih. Tiba-tiba Bos Andri ini keselak. Tersedak. Ambilin aku minum. Mah, ambilin aku minum, Mah. Diambilin lah minum sama istrinya. Sobri ini lagi bersih-bersih etalase. Istrinya ini datang nganterin minum. Saat istrinya nganterin minum, air minum ini diminum. Ini justru Bos Andri ini malah muntah. Dan pas muntah, ini darah keluar dari mulut, ini jatuhnya di mangkok yang dia lagi makan. Ini darah. Istrinya Bos Andri sampai bingung. Papa kenapa, Pak? Papa kenapa? Gak tahu mah. Leher Papa sakit, Pak. Leher Papa sakit. Tiba-tiba Bos Andri menyatakan kalau leher Bos Andri ini sakit. Leher Papa sakit, Pak. Ini ada apa? Dan pada saat itu langsung Bos Andri dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Sobri dan teman-teman ini jaga toko, ya kan? Nah, singkat cerita, pada kesorean harinya, ini istrinya datang lagi nih. Istri Bos Andri ini datang. Kita sebut saja namanya Hetty. Bos Hetty ini ngomong bos perempuan. Ini ngomong sama Sobri. Sobri, kamu bisa nggak jagain suamiku dulu? Aku mau ngabarin ke keluarga. Oh ya bos. Akhirnya Sobri ini pergi ke rumah sakit. Nggak langsung pulang, toko ditutup. Bos Hetty ini mau ngabarin ke keluarganya mengenai sakitnya Andri. Nah, pada saat Sobri ini datang ke rumah sakit, ya kan? Ini jagain Bos Andri, Sobri kaget. Ini lehernya Bos Andri, ini ada bekas cengkeraman tangan dan kuku yang tajam. Ini kayak mau robek kulit. Sobri langsung nanyain, bos kenapa bos? Gak tahu, sakit banget buat nelan. Sobri ini hanya bisa diem. Dan Sobri ini kayak berdoa. Ini kayak ada yang gak beres wes. Sobri ini gimana ya? Orang yang lugu, polos, jujur, gak pengen nampakin kalau dia punya ilmu atau apa segala macam. Yang jelas Sobri ini dari dulunya ini punya kayak sejarah ibarat kata dari nenek moyangnya atau kakek moyangnya atau apa gitu lah ya. Ini turun menurun sampai ke Sobri gitu loh. Jadi Sobri ini ngerasain ini bukan sakit yang biasa. Nah, saat Sobri ini sedang jaga, Sobri ini kebelet pipis. Nah ini nih ada aneh lagi nih. Sobri kebelet pipis dan kebetulan nih, ya kan, ruangannya ini memang ada kamar mandinya. Sobri ini masuk kamar mandi. Saat Sobri ini mau kencing nih, Sobri kaget. Tiba-tiba di situ ada nenek-nenek yang parah banget mukanya. Ini di pojokan. Nah, kau nggak usah ikut campur. Kau tak perlu ikut campur. Ini urusanku. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sobri ini berdoa. Dan tiba-tiba nenek tadi ini tiba-tiba hilang. Astagfirullahaladzim, ini suara beres, suara bener ya. Ini saat Sobri mau keluar, ini keran tiba-tiba ngocor. Tak. Suara bener ini. Nah, pada saat itu akhirnya Sobri mengembalikan keran tadi. Sobri mengembalikan keran sambil Sobri ini berdoa. Aku nengin orang ganggu, aku di sini nggak mengganggu.
Dibetulin lah sama Sobri. Sambil berdoa terus menerus. Setelah itu Sobri keluar pelan-pelan. Nah, singkat cerita, ini sudah mendekati Imlek. Tinggal hari raya Imlek ini tinggal hitungan berapa hari lagi lah gitu kan. Nah, pada saat itu setelah Sobri ini jaga, istrinya Bos Andre, Mama Heti ini datang dengan membawa kakak-kakaknya Andre ke situ juga nengok. Nah, pada saat itu Sobri pamit. Bu Bos, saya tak pamit pulang dulu. Soalnya besok saya harus berangkat lagi. Oh iya Sobri, makasih Sobri. Iya Bu, Sobri buru-buru pulang. Karena tahu ada yang gak beres nih. Nah, singkat cerita, keesokan harinya Sobri jaga. Nah, Mama Heti ini sering datang nih. Mama Heti datang, ngambil uang di berangkas segala macam. Setelah itu ngomong sama Sobri. Bri, Mama mau langsung ke rumah sakit ya, nitip toko ya. Oh iya Mah. Akhirnya Sobri ini yang jaga toko tadi. Sobri jaga toko dan teman-temannya di situ ya kan. Setiap hari. Sampai berapa kali ini? Mungkin sekitar 3-4 kali. Nah, keberapa kalinya Sobri ini punya perasaan kayaknya aku pengen nengok Pak Andre. Nah, pada malam hari setelah toko tutup nih, Sobri ini ada rasa keinginan pengen yang namanya ke rumah sakit. Akhirnya Sobri menutup toko dan Sobri berangkat ke rumah sakit nengok Bos Andre. Dan setelah sesampainya di rumah sakit, Sobri ke situ. Ini Bos Andre udah agak mendingan dan ini ngobrol sama kakaknya Bos Andre. Sobri di situ salim, ngobrol terus. Nah, Bos Andre ini ngomong sama Sobri. Sobri, bagaimana perkembangan toko? Maaf, aku belum bisa gerak. Apalagi bentar lagi Imlek. Aku belum bisa gerak ini. Badanku pada sakit, tapi ini udah agak mendingan buat nelen makan. Udah enakan. Kok kamu tumben kesini? Nggak tahu Pak, saya kok pengen nengok Bapak. Syukurlah kalau kayak gitu. Oh ya Sobri, saya mau nanya apa ya Pak? Berapa hari ini Mama Heti jaga di toko nggak Sobri? Sobri bingung dengan pertanyaan itu. Jaga toko Pak? Iya, Mama Heti jaga di sana nggak? Di sini baru kebongkar nih. Tiba-tiba Bos Andre nanyain kayak gitu. Sobri langsung menjelaskan. Pak Bos, aduh, nggak apa-apa. Kamu ngomong aja, kenapa ya? Ada apa yang salah? Soalnya saya dari kemarin yang jagain kakak saya. Lah, Mama Heti emangnya nggak kesini, Pak Bos? Kamu itu gimana toh? Orang saya nanya kamu, kok kamu malah nanya saya? Enggak Pak Bos, jadi gini, Mama Heti itu datang setiap pagi ngambil uang di brankas. Setelah itu pamitnya mau nungguin Pak Bos Andri. Hah? Nungguin aku? Terus di sini Sobri menjelaskan. Tang. Ngobrol lah Sobri. Apa obrolannya? Ternyata Sobri ini pernah melihat sesuatu hal dan diceritakanlah sama Pak Bos. Sebenarnya Sobri nggak pengen cerita karena ini Sobri nggak pengen ikut campur, ya. Tapi ini harus diceritakan karena Pak Andre ini benar-benar orang yang baik, yang tulus. Nah, pada akhirnya disinilah terbongkar. Sobri bercerita, Sobri pernah melihat karyawan yang namanya Rizal ini pernah masuk ke kamar. Jadi di toko ini ada kamar. Karyawan yang namanya Rizal pernah masuk ke kamar istrinya Pak Andre. Dan setelah itu bisik-bisik sama teman-temannya. Nah, pada saat itu Sobri ini melihat dengan jelas mereka ini bermesraan. Dan pada saat itu Rizal sempat ngancam, awas kamu bisa keluar dari sini. Aku gampang ngeluarin kamu. Jadi kemarin-kemarin itu udah pernah ada kejadian. Dan saya ceritakan di bagian paling belakang nih. Yang membuat akhirnya Bu Heti ini, Mama Heti ini bikin rekayasa seolah-olah uang ini hilang. Dan yang ngambil ini, nuduhnya semua orang, ini disuruh untuk nuduh Sobri. Tapi anehnya Bos Andre ini nggak kaget ketika Sobri ini menceritakan semuanya bahwa istrinya ini selingkuh dengan Rizal. Dan menjebak saat uang hilang. Yang dituduh adalah Sobri. Ya kan? Di sini Bos Andre tenang. Dan Bos Andre ini ngomong. Saat ngomong, selang infus ini dilepas. Trak! Bos Andre ini ngomong sama kakaknya tapi menggunakan bahasa Cina. Dan di sini, Sobri ini kayak ngamatin. Oh. Ngamatin seolah-olah. Ini intinya. Jadi yang diserap oleh si Sobri, ini menyerap bahwa, oh ternyata bener nih. Dari dulu mereka ini ada hubungan. Nah, penyebabnya apa segala macam ini, Sobri yang kurang paham. Dan pada saat itu, Bos Andre tanpa rasa malu. Saya ada kekurangan yang membuat istri saya ini kalau sama saya ini perlakuannya ini agak sedikit gimana gitu. Kamu paham kan Sobri? Saya tahu. Mudah-mudahan saya besok sembuh.
Mudah-mudahan saya besok enakan. Sebelum hari raya Imlek semuanya harus terbongkar. Ternyata istrinya ini ada hubungan sama Rizal udah lama. Nah, pada saat itu, keesokan harinya, Bos Andri sengaja masih di situ seolah-olah dia ini acting, dia ini belum sembuh banget, dan dia udah ngomong sama dokter. Dokter juga ya di situ, dokter tidak ikut campur, ya kan, yang jelas. Sobri seperti biasa. Sobri juga di toko. Kakaknya Bos Andri juga masih nungguin di situ. Nah, pada siang hari, ya kan? Pada siang hari ternyata Bos Andri ini udah keluar dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit, Sobri dijemput. Berikut kemana menujunya Bos Andri? Karena mungkin Bos Andri ini sudah mengintai sudah lama banget sebenarnya. Yang kenapa akhirnya saat itu memang dipecat. Karena Bos Andri belum menemukan bukti kan. Bos Andri ini belum menemukan bukti bahwa mereka ini pernah pacaran, bergaul atau apa, hanya curiga-curiga saja. Nah, saat ini diperkuat oleh Sobri. Sobri ini pernah mergokin. Inilah bukti yang kuat untuk Bos Andri ini nyekak istrinya. Singkat cerita besok itu hari raya Imlek. Bos Andri ini pengen yang namanya bongkar kedok istrinya. Bos Andri pergi ke salah satu villa. Dimana memang Bos Andri udah tahu itu villa favorit istrinya. Sobri diajak, toko ditutup. Dan bersama kakaknya Bos Andri. Datanglah ke situ. Dan pada saat di situ ternyata benar ada mobil istrinya. Parkirannya ini agak jauhan dengan Bos Andri yang tertatih-tatih, yang belum sehat banget sebenarnya, tapi dipaksain. Ternyata benar. Saat itu pintu didobrak sama Bos Andri. Brak! Ternyata benar. Di situ istrinya sedang bersama Rizal bermesraan di ruang tamu. Boom! Boom! Istrinya kaget, panik. Bu Hetty panik di situ. Hah? Papa, Mama bisa jelasin Papa? Cukup. Nah, pada saat itu udah kepergok seperti itu. Rizal ini saking ketakutannya, dia lari lewat pintu belakang. Boom! Sobri hanya berdoa. Nggak tahu Sobri ini ngucap apa segala macam, karena Sobri ini kayak apa ya, pengen membantu. Sobri ini yang nunggu di dalam mobil. Sobri ini lihat Rizal lewat pintu belakang. Dan pada saat itu istrinya mengakui kalau selama ini yang bikin suaminya ini muntah darah atau segala macam, ini dari istrinya Bos Andri. Mengakui salah di situ, mengakui salah. Ternyata istrinya ini ngelakonin pesugihan. Dan yang ditumbalkan adalah Bos Andri. Dan istrinya pengen menguasai hartanya Bos Andri. Kenapa ada hubungan dengan Rizal? Bos Andri ini, maaf ya, Bos Andri ini ngalamin impotensi. Udah lama seperti itu dan tidak bisa memuaskan istrinya, yang membuat istrinya ini dengan anak buahnya, dengan si Rizal tadi. Pas dipergokin, Rizal ini langsung lewat pintu belakang. Di situ istrinya Bos Andri ini ngaku salah. Maafin aku Pak, maafin aku Pak, maafin aku telah berbuat seperti ini, telah berbuat seperti ini. Nah, pada saat itu Bos Andri ini ngomong sama istrinya, saya akan menceraikan kamu. Kamu dalang dari semua ini. Pak, jangan Pak. Udah, nggak bisa. Ora bisa. Ya ora bisa we. Ceritanya unik sih menurut saya, ini unik sih. Kenapa saya bawakan sekarang? Ini unik banget menurut saya. Ternyata istrinya ini pengen menguasain hartanya Bos Andri. Karena maaf tadi, Bos Andri ini udah nggak bisa melayani istrinya. Karena istrinya ini agak mudaan. Beda jauh sama Bos Andri. Akhirnya keesokan harinya, Sobri ini diajak ke acara Imlek, ngumpul bareng sama keluarganya Bos Andri. Nah, pada saat itu, Sobri ini ibarat kata apa ya, Bos Andri ini kayak ngasih sesuatu hal apa sama Sobri, kenang-kenangan segala macem. Sobri dipercaya. Sobri jadi orang nomor satunya Bos Andri. Justru Sobri yang ngelola toko itu. Sobri dipercaya. Sobri malah diangkat di situ, ibarat kata ini apa ya, head, kepala dari karyawan-karyawan yang ada di situ. Sobri senangnya bukan main. Dan Sobri tak henti berdoa. Ini benar-benar rezekinya Sobri. Sobri ini sampai dibikinin rumah sama Bos Andri. Orang hartanya banyak Bos Andri ini. Nah, yang pengirim ceritanya ke saya, ini justru anak-anaknya Sobri. Beneran Mas, rumahnya masih sampai sekarang masih ada kita tempatin bareng-bareng. Bapak udah tua kok Mas. Cerita ini udah lama. Anak-anaknya cerita ke saya. Anak-anaknya Sobri. Dan Bos Andri sudah almarhum. Berjalan waktu, Bos Andri ini jatuh sakit dan tokonya ini dikelola oleh saudara-saudara yang lain. Dan menurut penuturan warga setelah
kejadian itu nggak lama kemudian, entah itu sakit atau apa, yang jelas Rizal meninggal. Itulah kisah dari perjalanan runtutan yang lumayan rumit dan menyatukan dua agama saling menghargai. Di hari raya Imlek gitu kan, Sobri ini dapat ibarat kata apa ya, apapun keinginan Sobri, padahal Sobri ini nggak minta, dipenuhi semua sama Bos Andre. Nah sebaliknya, ternyata Sobri ini selalu mendoakan Bos Andre, hingga Bos Andre ini sembuh dari penyakitnya, dan meninggalnya ini jaraknya udah jauh banget dari kesembuhan, terus baru meninggal. Memang meninggalnya memang udah karena usia. Jadi Sobri ini sampai di kampungnya sampai sempat, bapakku ini dipanggil Mas. Oh kayak Sobri Cino. Kayak wong ikut orang Cina gitu maksudnya. Jadi kayak keluarga Cina gitu. Sampai seperti itu. Karena dua mereka ini benar-benar saling mendoakan. Nah inilah gunanya kita saling toleransi, beda agama atau apa segala macam, saling respect. Nggak perlu, wah kamu orang India kamu jangan main ke Indonesia, kamu orang Brasil, kamu orang Amerika, kamu jangan kesini. Nggak kayak gitu. Ya kan, harus saling, ya kita tunjukin orang Indonesia yang benar-benar ramah tamah gitu kan. Ramah tamah nyambut semuanya gitu. Itulah kisah dari keluarganya Sobri dan keluarganya Oh Andre. Mudah-mudahan ada hal baik di sini, yang positif diambil, yang negatif dibuang. Edukasinya seperti itu ya kan ya. Oke. Buat teman-teman yang belum ceritanya terbacakan, mohon bersabar. Akan saya bacakan satu persatu. Insya Allah pasti akan saya bacakan satu persatu. Ya, mohon bersabar. Pasti akan saya bacakan satu persatu. Nah, di sini yang mau ngirim cerita, caranya gampang banget. Kalian bisa lihat di part yang paling depan di video ini, bagian paling depan. Caranya gimana? Ada di depan, oke? Ya, dan kalau mau ngirim cerita, kalian bisa kirim ke Instagram saya @dodosinjo. Kalian bisa DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa WA ke saya. Walaupun WA-nya banyak, insya Allah akan saya tetap buka satu persatu kok. Tenang aja, akan saya balas satu persatu. Ini WA saya 0858704336, 3-nya 4 kali. Nih, oke, di save semuanya, udah nge-save. Dikasih nama dan nama kota ya, biar nggak ketumpuk dengan WA lain, karena banyak banget, nggak bisa direm, ini jalan terus, tang gitu kan. Nah, dikasih nama, jadi biar saya ini, oh ini langsung kasih nama, terus langsung saya save. Jadi ketika saya ini ada tayangan baru, saya taruh di status, kalian ini bisa langsung lihat tayangan-tayangan yang akan tayang gitu. Berapa menit lagi, berapa jam lagi akan tayang, segala macam saya sering naruh di status gitu. Kalau kita saling save kontak kan berarti kita ini bisa lihat status kita satu sama lain gitu kan. Nah, gunanya seperti itu. Saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang nggak skip iklan, ya kan. Dari awal sampai akhir nggak skip iklan. Dengan adanya kalian nggak skip iklan, hasil dari iklan sebagian akan kita sumbangkan untuk teman-teman saudara-saudara kita yang membutuhkan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo selalu dilimpahkan rezekinya, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat, panjang umur, ya, dan sukses dalam meraih hal apapun selagi positif. Amin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita.